Mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 119-nya, ayo bermain peran. Di sini mau bermain peran. Teman-teman kelas 2 mau bermain peran. Bermain peran itu main apa sih? Peran. Bermain pura-pura. Bermain pura-pura, bermain peran, bermain pura-pura. Tapi dilakukannya seperti sungguh-sungguh ya. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Jadi saat take a break, ya saat take a break, saat anak-anak selesai pelajaran pertama, ada kesempatan istirahat pertama atau take a break, ya anak-anak itu bermain di halaman sekolah. Nama permainan itu adalah permainan kupu-kupu di taman bunga. Perhatikan aturan permainannya. Aturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Coba minta tolong dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Arsha, silakan Syah. Perhatikan setelah dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Jika pemimpin permainan menyebut 1 bilangan genap, kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Oke, silakan satu orang lagi bacakan. Aina, Miss. Siapa? Aina. Silakan Aina. Perhatikan aturan permainan. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari ke belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin bermain menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga lain. Oke, sudah. Miss. Jadi ini ada permainannya, ada 2 kelompok. 2 kelompok siswa, 1 menjadi bunga, yang 1 menjadi kupu-kupu. Dari kemarin nge-lag terus. Dari kemarin kenapa? Ya. Apa tadi? Miss bilang jadi 2 kelompok, 1 menjadi bunga, yang 1 menjadi kupu-kupu. 1 kelompok ini. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa mau menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari ke belakang sebanyak 5 kali. Berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Jadi seperti berbaris ke belakang permainannya. Yang bagian depan itu nanti kupu-kupu, yang belakang bunga. Terus ke belakang atau bergantian, yang depannya bunga dulu, yang belakang kupu-kupu. Nanti ketika bagian depan sudah home pimpa seperti biasa, ada aturan mainan, ada aturan permainannya. Bagian depannya itu nanti menyebutkan angka ganjil, angka genap misalnya. Berapa angka ganjilnya, berapa angka genapnya disebutkan. Misalnya dia menyebutkan angka 3, maka yang bagian 1 bilangan genap, maka kupu-kupunya berlari ke belakang. Kembali terus maju lagi, terus kembali lagi, terus secara bergantian seperti itu. Ketika pemimpinnya bilang 5, berarti dia muternya sebanyak 5 kali. 3, berarti 3 kali.
1 berarti 1 kali berlari ke belakang atau berputar boleh. Seperti itu. Terus nanti dia posisinya ke belakang, ganti yang belakang ke depan. Seperti itu permainannya. Ya, bilangan ganjil itu bilangan yang memiliki satuan. Yang bilangan genap, bilangan yang memiliki satuan juga sama ya. Angka berapa aja. Maka agar permainannya berjalan dengan lancar, anak-anak harus mengikuti peraturan permainan. Kemarin itu peraturan apa sih yang sudah dicatat di buku tulisnya? Tata tertib itu apa sih? Aturan itu apa sih? Peraturan itu apa sih? Coba dibuka buku tulisnya. Apa yang kemarin dicatat? Apa ya? Nanti ini kita mainnya anaknya di sekolah. Permainan-permainan seperti ini, ular naga atau apapun, ayam, musang. Mengerti. Apa ya tata tertib atau peraturan? Mengartikan aturan adalah hasil perbuatan mengatur tindakan atau tindakan yang harus apa kemarin? Iya, terima kasih Aina sudah dibacakan. Apa aturan yang kemarin sudah dicatat? Catatannya kemana? Masih ada? Masih. Yang lain masih ada. Terima kasih Aina. Masih ada catatannya. Peraturan itu apa? Tata tertib atau aturan ya. Jadi yang peraturan dalam permainan itu yang buat siapa? Manusia. Kita mau main, kita buat aturan dulu. Jadi aturannya tidak boleh dilanggar karena kita mau bermain. Apa tujuannya? Supaya bermainnya aman, nyaman karena ada peraturan. Jadi terikat ya, kemarin sudah disampaikan. Kenapa sih kalau di permainan itu selalu ada peraturan? Kemarin ini sudah sampaikan. Permainan. Kenapa, Cid? Dalam setiap permainan itu selalu ada peraturan. Biar nggak curang. Biar nggak curang, betul. Kenapa Kanza? Setiap permainan harus ada peraturannya. Biar nggak curang. Iya, biar tidak curang, benar. Biar nggak keliru. Apa, Aina? Ada yang lain? Biar nggak keliru. Biar nggak berantem. Siapa? Biar nggak berantem. Biar tidak berantem. Kenapa harus ada tata tertib dalam setiap permainan? Apalagi? Biar disiplin. Ya, biar tidak marah-marah, biar disiplin. Saat bermain tidak ada kendala. Saat bermain tidak ada kendala karena sudah dibuat. Tidak ada kecelakaan. Iya, tidak ada kecelakaan, betul. Tidak ada yang kena kesakitan. Iya, tidak ada yang kesakitan, tidak ada yang kecelakaan. Jadi disiplin karena ada aturannya. Oke. Mengapa tadi harus ada peraturannya? Supaya nanti bermainnya tertib. Supaya nanti bermainnya berjalan lancar, aman. Semuanya yang mengikuti aturan, semuanya enak. Karena ada peraturan. Kamu di rumah juga ada peraturan? Ketika bermain? Ya, ada peraturan? Di rumah misalnya Aina bermain sama adik-adik kita main apa? Misalnya Aina main lompat tali ya, Dik, kata Aina contoh. Sama adiknya dia bermain sama teman-temannya. Peraturannya bagaimana? Ada home team? Ada home team-nya dulu nih, Aina mau main, siapa yang jaga? Jaga harus bagaimana? Kalah harus bagaimana? Seperti itu ya kan? Ya pernah ya memiliki aturan saat bermain? Nah, peraturan yang kamu ketemukan ketika jam istirahat di sekolah kamu peraturan apa coba? Ada yang tahu nggak? Peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolah. Kemarin yang sudah masuk peraturannya nih pas jam istirahat ada kemarin kan ada take a break ya, ada istirahat misalnya selesai tematik terus belajar berikutnya kita snack time. Kemarin nggak sempat main sih. Apa yang kemarin anak-anak dapat rasakan tuh saat datang ke sekolah pas PTM? Ada peraturan ketika jam istirahat, peraturan apa?
Makan sama-sama ya kan? Di depan koridor itu? Iya. Iya. Terus cuci tangan dulu tidak? Cuci tangan dulu ya, Miss mute dulu. Biar nggak kedengeran suara bundanya, maaf ya. Saat kemarin datang PTM ke sekolah, cuma sedikit baru yang merasakan mau snack time keluar, anak-anak diharuskan cuci tangan terlebih dahulu. Terus ada pemimpin baca doa ya nak ya. Terus makan berjejer, yang laki-laki di sebelah sini, yang perempuan di sebelah sini. Nah itu adalah aturan. Cuci tangan setelah makan selesai, anak-anak cuci tangan kembali. Masuk ke kelas, berdoa kembali, kemudian mengikuti Doa sebelum makan. Doa mau makan dan doa sesudah makan. Saat jam istirahat di sekolah, saat bermain anak-anak kalau di sekolah itu saat bermain setelah snack time, peraturannya adalah anak-anak bermain menggunakan sendal. Kan anak-anak bawa nih sendal di sekolah. Yang pertama, ketika jam istirahat di sekolah, yang pertama bermain menggunakan sendal yang ada di rak sendal. Diambil sendalnya, ditaruh tidak di ubin, tetapi taruh di latar. Terus bermainnya tidak jauh-jauh. Kemudian peraturannya lagi setengah 10 bermain, nanti jam 10 kurang anak-anak sudah harus masuk. Itu peraturan yang ada di sekolah. Bermain bersama teman-teman, bermainnya yang baik, bermainnya yang tertib, yang sopan, ya itu peraturan yang dilakukan saat jam istirahat di sekolah. Nanti anak-anak tulis. Miss, tapi kan kita belum pernah. Iya, kita beristirahat main di sekolah. Betul, Aina. Itu Miss sampaikan ya. Terus nanti setelah ada bunyi bel nih Aina di sekolah, teng 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 teng, anak-anak masuk lagi. Berarti anak-anak mengikuti peraturan di sekolah. Setengah 10 masuk, cuci tangan, sendalnya diangkat, taruh lagi di rak sendal. Itu peraturan yang ada di sekolah saat jam istirahat. Seperti itu disampaikan. Nanti anak-anak boleh nih tulis peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Tidak keluar gerbang. Misalnya sampaikan, anak-anak waktu istirahat 15 menit. Nanti anak-anak boleh tulis di sini ya. Ini kan Miss lagi sampaikan nih. Waktu istirahat 15 menit saja. Jadi anak-anak bermain hanya 15 menit. Terus buang sampah di tempat sampah. Tidak keluar dari gerbang yang besar. Itu peraturan saat bermain di sekolah. Tidak keluar gerbang besar. Mainnya bersama-sama. Ajak temannya. Kemudian tertib. Anak-anak boleh tuliskan di sini ya. Di halaman 120 ini ya. 26. 120. Nah, berdasarkan yang disampaikan barusan, anak-anak nanti tulis peraturan ketika jam istirahat sekolah. Di sekolah mainnya hanya 15 menit. Hanya 15 menit. Buang sampah di tempatnya. Terus tidak keluar gerbang besar. Anak-anak ingat, nanti anak-anak tulis. Main bersama-sama. Kemudian main dengan tertib. Itu peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Ini udah Miss omongin, anak-anak boleh tulis. Oke. Apa tadi, Miss? Ya, enggak, nanti aja tulisnya. Miss ngomong aja dulu. Miss kasih gambarannya. Main di Idlam saat take a break, mainnya hanya 15 menit. Nomor 1, waktu istirahat hanya 15 menit. Buang sampah di tempatnya. Nomor 3, tidak keluar gerbang. Tidak keluar gerbang yang besar itu, yang di dekat Pak Satpam. Bermain bersama-sama. Kemudian yang kelima, tertib. Nah, itu peraturan bermainnya. Ya. Oke, sampai sini. Oke ya, nanti halaman 120 ditulis. Itu sudah disampaikan. Kemudian coba dibuka halaman 121. Nah, ini dia mau bermain peran. Bermain peran tentang
Main peran. Ya, kita mau Aku suka banget tahu main peran. Baca percakapan. Sesuai. Sesuai tata peran pada teks anak-anak bacakan. Silakan. Ya, tapi ada orangnya siapa, Miss? Ada berapa pemeran? Coba lihat. Denny, Edo, dan Lani. Ada berapa peran? Ada tiga. Ya, atau 3 pemainnya. Mereka berdialog, mereka bercakap-cakap, mereka berbincang, mereka berbicara 3 orang ini, 3 pemeran utamanya. Silakan yang lain nanti baca dalam hati, terus kemudian Miss pilih sebagai Benny, tolong didengarkan. Yang sebagai Benny adalah Alif, sebagai Edo adalah Fahri, sebagai Lani, Yasmina. Silakan. Ya, makasih banyak, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Silakan 3 orang ini bacakan teks yang ada di buku. Aku, Miss. Mulai dari sekarang. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar, Benny. Itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Yasmin. Ya, aku Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku mau nyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapikan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Oke, terima kasih Yasmina, Alif, dan Fahri. Ini seperti yang kemarin Miss bilang ya, waktu di kelas. Kalau kalian sudah masuk 100%, Miss akan membuatkan jadwal piket kelas. Masih ingat nggak? Miss akan membuatkan jadwal piket kelas dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Saat hari Senin yang piket misalnya Alif, Yasmina, Aina, sama Fahri, berarti 4 orang. Apa tugas 4 orang ini? Misalnya menghapus papan tulis, merapikan bukes, yang kemarin disampaikan ya. Merapikan kalau di sekolah yang piket yang paling sering itu hapus papan tulis. Ya, baru sampai situ. Merapikan rak sanda, terus kemudian kalian menjadi leader yang 4 orang ini nanti secara bergantian tugas piket di kelas dan mengingatkan anak-anak atau teman-teman yang lainnya yang piket ini untuk membuang sampah di tempat sampah. Misalnya hari Senin kan tadi Aina, Yasmina, Alif, sama Fahri. Teman-teman tolong buang sampahnya di tempat sampah ya. Nanti tugas kalian itu juga mengingatkan teman-teman yang lain untuk membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu ya. Kemudian yang piket hari Selasa, siapa lagi? Misalnya Icel, terus ada Rian, ada Zafira. Mereka yang bertugas hari Selasa ini, mereka juga sama melakukan tugasnya. Melihat sendal atau sepatu teman-temannya yang berantakan, nanti Icel dan yang tugas piket hari itu menyampaikan, teman-teman tolong lihat sepatu siapa yang masih ada di bawah, tolong simpan di rak sepatu. Teman-teman, sendal siapa yang masih ada di bawah, tolong disimpan di rak sepatu. Itu tugas yang piket, jadwal piket kelasnya. Kemudian nanti apalagi sampai situ melihat ada sampah di dalam kelas, si petugas piket ini tolong teman-teman buang sampah di tempatnya. Terus merapikan bukes, merapikan lokernya, terus merapikan, lihat tempat sendalnya, kemudian terus mengingatkan teman-teman untuk buang sampah sembarangan, kemudian menghapus papan tulis dan menjadi leader pada hari itu. Ya, siapa lagi yang piket hari ini? Benar, kita mendapatkan jadwal piket. Sebabnya, kenapa? Kalau kalian dapat piket, jadwal piket, karena belum ya, kalian harus datang lebih pagi. Kenapa kok kamu datangnya pagi? Iya, karena aku hari ini dapat jadwal piket. Makanya aku mau lihat kelasnya. Kelasnya sudah rapi belum? Siapa yang piket hari itu? Datangnya lebih pagi. Silakan deh. Tapi kita karena kelasnya sudah disapu sama Om kebersihan, jadi kalian tidak perlu menyapu. Ya, sudah dielap, sudah dibersihkan. Paling kalian tugasnya tinggal
mengingatkan teman-teman kalau yang berantakan, rak sendalnya berantakan, rak sepatu berantakan, bukas berantakan, membantukan Miss misalnya untuk menghapus papan tulis, menjadi leader, itu ya tugasnya kalian. Tapi boleh mana terima kasih ke omnya. Boleh bilang terima kasih sama Om di sekolah. Om, terima kasih banyak ya sudah bantu kelas aku menjadi bersih. Tapi kalian yang tugas piketnya juga harus tetap menjaga kebersihan kelasnya. Seperti itu ya. Nanti kalau kita masuk, Miss di kelas Miss sudah buatkan kalian jadwal piket loh. Hari Senin siapa aja, hari Selasa siapa aja, Rabu siapa, Kamis siapa, Jumat siapa aja, udah Miss buatkan itu. Nanti kalau begitu kalian anak-anak masuk, sudah siap kalian melaksanakan tugas piketnya. Siap? Nama lokernya udah Miss. Nama loker sudah Miss tulis. Nama tempat rak sendal dan rak sepatu juga sudah Miss tempelkan namanya. Nanti kalian datang, kalian tinggal lihat. Oke? Ya? Hari ini Karena mulai masuk kapan, Miss? Mulai masuk Miss belum tahu kapan. Itu nanti kalau kalian udah masuk kelas, loker udah Miss kasih nama, rak sendal, rak sepatu sudah Miss kasih nama, nanti kalian taruh sendal dan sepatu sesuai nama kali. Ya, Miss, Bunda aku nanya vaksin kedua kalau di sekolah kapan ya? Apa nak? Vaksin kedua bulan apa ya kalau di sekolah? Oh, vaksin kedua nanti Miss infokan lagi ya nak ya. Miss belum dapat info dari tim Satgas sekolah. Udah vaksin. Ya nak ya, nanti diinfokan lagi. Terima kasih Yasmina. Pokoknya nanti kalian datang sudah ada di sana jadwal piket ditulis. Aku hari apa ya Yasmina piket gitu. Nazil, aku mau lihat aku hari apa ya aku piket. Nah nanti tinggal dilihat ya kalau kalian datang. Jadi itu adalah aturan juga, aturan di sekolah, aturan di kelas membuatkan jadwal piket. Gurunya membuatkan jadwal piket untuk anak-anaknya. Ya, supaya menjalankan tugas piketnya dengan senang hati ya anak-anak ya. Kalau satu kita nomor 1 nanti duluan banget ya. Kenapa nak? Kalau kita nomor 1 vaksinnya nanti jadi duluan banget vaksinnya. Vaksin? Kalau kayak nanti kan kayak itu kamu kayak dapat nomor yang dua. Kayak dapat nomor antrian. Oh, Iona bercerita ini vaksin. Iya, kalau datangnya pagi ya dapat nomor antriannya pagi. Terus divaksin gitu ya Iona ya. Mau kasih tahu Yasmin. Oke, terima kasih Iona. Nanti anak-anak boleh ceritakan pengalaman ketika menjalankan tugas piket di kelas. Aku mau udah vaksin. Gunakan tegap bersambung. Kalian belum melakukan piket di kelas, boleh deh piket di rumah. Di rumah ada jadwal piket nggak? Enggak. Di rumah boleh jadwal piket sama Bunda. Aku nggak punya, aku punyanya cuma jadwal aja. Jadwal pelajaran di rumah, kalian boleh buat jadwal piket nih. Hari Senin, contoh, hari Senin kakaknya piket. Contoh ya, hari Senin kakaknya Yasmina piket membersihkan rumah. Berarti kakaknya Yasmina tugasnya hari Senin membersihkan rumah atau menyapu bagian dalamnya saja. Hari Selasa nih, Mama boleh buatkan jadwal nanti di rumah. Hari Selasa tugasnya Yasmina membersihkan atau merapikan mainan. Nah, boleh. Atau satu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kalau kakak kadang-kadang suka ngebersihin meja belajar kalau nggak ada kerjaan. Oke, boleh nanti bundanya, anaknya semuanya ditulis. Hari Senin Yasmina, Kansa, dan adik. Hari Senin Yasmina, Kansa, dan adik. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, anak-anaknya semua ditulis setiap hari supaya anak-anaknya setiap hari piket di rumahnya. Miss, tapi saya masih nggak ngerti cara bikin tiketnya gimana lah. Oh, nanti sama Bunda bareng-bareng. Boleh kamu tulis di kertas selembar, boleh kamu tulis pakai karton untuk pembelajaran di rumah. Boleh di karton kamu tulis jadwalnya, Kak Kanza, Kak Yasmina, terus adik. Misalnya di rumah Iona anaknya cuma 2. Kakak siapa deh? Miss. Kakak Raha dan Iona udah berdua. Senin, Selasa, Rabu. Iona Raha gitu.
Supaya ini Miss, Ica juga tanya. keterampilan kalian di rumah. Bantu ibu nggak nih kira-kira gitu. Apa? Kenapa, Nak? Ica pengen bertanya. Silakan. Ini kan ada tulisan cerita pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket di kelas. Ya. Itu yang di halaman 122 ya? Iya, betul. Oh. Itu tugas piket di kelas. Nah, kan tadi Miss bilang nih Icel, karena kalian belum melakukan piket di kelas, kalian boleh ganti di rumah. Anak-anak boleh buat jadwal piket di rumah bersama mama. Nanti bilang sama mama, "Ma, kita bikin piket dari Senin sampai Minggu misalnya. Hari Senin aku bagian menyiram, hari Selasa aku bagian menyapu, hari Rabu kakak bagian beresin kamar, hari Kamis mama bagian masak misalnya." Itu kan piket. Hari Minggu mah semua keluarga. Hari Minggu semua keluarga membantukan piket rumahnya, tugas di rumahnya, nyapu, ngepel, masak, cuci mobil, cuci motor, merapikan mainan, semuanya satu keluarganya boleh bekerja bersama-sama. Terus nanti kamu dari situ baru deh bisa cerita pengalaman. Iya, tapi yang masak masih yang tua, karena nanti anak kecil kalau malah bakar dapurnya nanti gimana? Iya, kalau yang susah-susah dikasihkan kepada orang yang lebih bisa, yang lebih dewasa ya, yang tua misalnya boleh sama mama atau papa. Dari situ kamu bisa punya pengalaman, kamu baru bisa cerita kamu pengalaman ketika kamu piket di rumah. Aku dapat piket hari Selasa nyapu. Bagaimana pengalaman umum? Nah, itu kamu baru bisa cerita. Sampai sini paham? Paham. Oke. Boleh nanti kalau kamu yang bicara sama mama, mah lagi santai. Mah kita buat piket ya di rumah. Aku siap kok membantu mama nih. Nah, kamu yang bicara karena kamu yang sekolah, kamu yang berbicara. Mah, aku mau bantu mama nih. Aku yang cowok-cowok, misalnya aku boleh deh bangkunya mau digeser kemana mah? Bangkunya geser. Nah, boleh. Yang bicara adalah anaknya, ya. Jadi jangan kamu yang ditanya terus sama mama, ada PR nggak kak? Suruh ngapain kak sama miss-nya kak? Yang mana kak? Yang ini kak, yang ini. Tapi kamu boleh kasih tahu mah hari ini aku mau ini, aku ada PR tapi aku udah selesai. Nah itu mamanya lebih senang karena sudah kelas 2. Kamu yang bertanya, aku minta tolong dong mah, boleh nggak mah? Nah itu lebih bagus. Kalau masih TK, yang mana tadi diajarin apa sama miss? Miss ngajarin apa? Ada tugas nggak? Ya, anaknya yang kasih tahu. Alhamdulillah mah hari ini aku belajar PPKN tentang aturan misalnya. Terus mah kita buat ini yuk. Nah bersama-sama kalian, anaknya yang harus yang berbicara, anaknya yang berbicara. Jangan sampai orang tuanya tanya, anaknya nggak tahu disuruh ngapain. Akhirnya bundanya yang tanya, Miss tadi ngapain ya? Nah, jadi anaknya juga yang harus harus memperhatikan. Oh, tadi anakku lupa, Miss, nggak tahu. Nah, karena anaknya nggak perhatikan. Jadi anaknya ya sudah harus lebih memperhatikan ya pelajarannya sendiri ya. Anak-anak yang kasih tahu bundanya, bukan bundanya yang tanya, misalnya tanya-tanya. Oh, tadi Miss sudah sampaikan tadi di kelas, sudah sampaikan sama anak-anaknya. Anak-anak tolong sampaikan yang disampaikan ke orang tua juga. Jadi semuanya ini sinkron. Semuanya bekerja sama anak-anaknya, orang tuanya. Yo, nanti kalau yang bundanya yang tanya terus bundanya aja yang sekolah. Bundanya aja yang pakai seragam merah putih ya, atau ayahnya ya. Karena yang belajar anak-anak juga harus ingat. Ditanya mama jangan jawab tidak tahu terus. Nggak tahu ngapain, nggak tahu belajar apa, tidak. Belajar apa kak? Oh belajar mengaji bunda, udah sampai sini, bundanya senang. Oh belajar tematik PPKN bunda, bundanya senang banget. Kalau anaknya yang cerita duluan, kasih tahu, mama aku senang deh hari ini belajar. Ini, ya pintar ya nak ya. Oke sekarang boleh dibuka halaman 140.
140. Dibuka halaman 140. Karena ini peraturan sudah pernah kita sampaikan, jadi ini tinggal kita lihat saja ada apa. Oke, anak-anak boleh membaca di bukunya ini. Miss kasih waktu untuk membaca. Silakan membaca dulu selama 3 menit, mulai dari sekarang. Silakan dibuka, dibaca dulu 3 menit dari sekarang. Miss, ini maksudnya? Dibaca maksudnya. Yang di halaman 141 atau 140? 140, silakan dibaca 3 menit mulai sekarang. Sudah selesai baca. Miss, selesainya sudah, Miss. Sudah, Miss. Sudah. Oke, semuanya sudah membaca 3 menit. Ini ada tambahan peraturan. Ini ada tambahan peraturan pada permainan kupu-kupu dan bunga tadi. Permainan tambahannya, peraturan tambahannya adalah jika pemimpin permainan tersebut menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari, kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu. Oh, aku belum nyalakan. Miss. Oke, ini ada satu tambahan peraturan dalam permainan permainan kupu-kupu dan bunga. Nah, ini kalian udah baca ya? Yes, Yasmin udah baca. Oke, terima kasih yang sudah baca pinter. Bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, itu Sadel sudah baca. peraturannya ditambahkan dan jaga kekompakan saat bermain. Ya. Nanti kita lakukan permainannya di sekolah, seru ya. Main ular naga panjangnya. Nah, seru sekali kalau kita main bersama-sama dengan teman. Ya. Oke. Kalau sudah dibaca, Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Biasanya anak-anak kalau bermain senang nggak? Senang ya kalau sudah bermain apa saja, main apa saja di rumah, di sekolah, bersama adik, bersama kakak, main apa aja, apalagi main game ya. Itu pasti anak-anak senang nggak? Senang ya. Semua harus ada aturannya, termasuk bermain game di handphone, di tab atau di laptop kalian. Itu harus ada peraturan. Ikuti peraturan yang disampaikan orang tua kalian. Anak-anak hanya boleh main game Roblox-nya misalnya hanya 1 jam. Oke, 1 jam anak-anak harus ikuti peraturan Bunda di rumah. Paham? Nah, orang tua senang nggak kalau anaknya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan bersama-sama? Senang. Miss-nya juga sama. Ya, Miss sama, kalian senang, anaknya senang, orang tua senang jika di sekolah. Jika di rumah dengan orang tua, kalian ikuti aturan yang sudah disampaikan oleh orang tua kalian. Oke, hanya main game hari Minggu. Oke, ikut aturan Bunda. Orang tuanya pasti senang ya melihat anaknya ikut tertib dalam bermain. Oke, gimana nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apa sih akibatnya jika anak-anak tidak mengikuti peraturan dalam permainan? Apa? Jadi permainan jadi tidak menyenangkan. Permainan jadi tidak menyenangkan. Ada lagi? Permainan jadi tidak tertib. Permainan jadi tidak tertib. Yang lain? Good job, Icel, Arsya. Kalau Miss ada PR nggak? Miss lagi kasih tahu ini dulu ya, Iona. Apalagi kalau permainan tidak tertib, kalau tidak mengikuti peraturan. Jadi tidak seru. Tidak seru. Good job, Iona. Yang lain? Kenzo, Miss. Iya, apa Kenzo? Jadi tidak rukun. Jadi tidak rukun. Good job. Apa Aina? Tidak adil. Tidak adil. Good job Aina. Yang lain? Membosankan.
Lebih jadi membosankan. Apalagi kalau kita melanggar peraturan ya. Kalau melanggar peraturan jadi menang sendiri. ya itu jadi tidak sportif ya, tidak maunya menang. Kalau kita tidak mengikuti. Jadi bertengkar. Jadi bertengkar juga, Fahri. Apa nak? Apa? Ada lagi? Iya, silakan. Apa? Bermain tidak menjadi menyenangkan. Bermain jadinya tidak menyenangkan. Oke, good job Atta. Karena melanggar ya. Pasti marah-marahan. Apa, Fatan? Jadi berkelahi. Jadi berkelahi. Ada lagi yang tunjuk tangan? Sudah. Nah, ini nanti ada pertanyaan yang harus ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Pertanyaannya bagaimana? Ini bahasa Indonesia ya. Pertanyaannya, jam berapa kita bermain di sekolah? Contoh, jawaban, kita bermain di sekolah pada pukul 9.30 WIB. Nah, itu contohnya ya. Nanti kalian tadi sudah disampaikan sedikit bahwa kalau di sekolah kita bermainnya mulai pukul 9.30. Jadi catatan anak-anak tolong perhatikan, dengarkan, bermainnya hanya 15 menit. Bermainnya juga tidak keluar gerbang besar. Miss, gerbang yang kecil boleh? Tidak, cukup di lapangan. Ya, tidak bermain di playground TK. Bermainnya hanya 15 menit, bermain bersama teman-teman, ajak temannya yang masih menyendiri, bermain dengan tertib. Nah, itu bermain di sekolah, tata tertib di sekolah. Kemudian setelah selesai bermain, cuci tangan, taruh sendal di rak sendalmu. Ya. Siapa yang pernah melanggar peraturan di sekolah? Nah, itu nanti kamu boleh kerjakan tugasnya tentang tata tertib. Sekarang anak-anak coba lihat yuk halaman, ada lagi? Oh, halaman 146. 146. Oh, ini tadi ada sudah ya. Sekarang aturan merawat tanaman. Kalau tadi aturan dalam bermain, sekarang aturan dalam merawat tanam. Dibuka dulu halaman 145. Berapa tadi, Miss? 145, pinter. Berapa tadi, Miss? 145. Yasmin sudah, Miss. Oke, sudah ketemu 145. Didengerin dulu ya. Sudah. Oke, 145. Lihat nih, amati. Ini gambar apa ini? Gambar tanaman. Gambar rumah ada tanamannya ya. Di belakang, di samping, di depan itu ada latarnya. Ada latarnya, kemudian latarnya dikasih bunga-bunga. Bunganya jadi rumahnya terlihat asri, indah, rapi karena ada bunga-bunga yang ditata dengan rapi. Sepertinya ini bunganya tidak ada yang mati ya? Enggak. Bunganya tidak ada yang layu, tidak ada yang mati. Ini bunganya bagus, berkembang, tumbuh, bunganya banyak, merah dan putih nih. Nah, ini dikelain ternyata adanya di mana? Ini ternyata adanya di depan kelas. Di depan kelas kita ada banyak tumbuhan tidak? Ada. Ya, di depan sekolah kita, di depan kelas kita, di depan kelas 2 Soeharto, itu ada tanaman. Kemarin kalian sudah mengukur tanaman yang ada di depan kelas. Terdapat pot-pot tanaman bunga.
Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Ya, tapi yang selama ini yang membantu Om kebersihan. Nanti kalau kembali lagi, kalau anak-anak masuk 100%, anak-anak ada tugas juga nih, Miss lupa. Tugas anak-anak yang piket adalah harus menyiram tanaman yang ada di depan kelas. Ya, karena di depan kelas kita ada tanaman. Anak-anak yang piket hari Senin sampai hari Jumat itu tugasnya juga harus menyiram tanaman di setiap pagi hari. Sekarang kan anak-anak tidak ada, tidak hadir. Jadi yang menyiram tanaman adalah Om kebersihan. Tapi nanti kalau anak-anak sudah masuk ke sekolah, yang piket merawat dan membantu menyiram tanaman di sekolah. Ya. Nanti dibantu omnya. Iya, dibantu omnya. Jadi yang piket setiap hari ya, Kak, menyiram tanaman. Nanti kita lihat nih kelas mana yang tanamannya sering disiram, dirawat. Saya selalu mau menyiram tanaman. Siapa? Saya selalu mau menyiram tanaman. Kamu selalu mau menyiram tanaman. Oke, nanti saat piket di sekolah, Iona boleh pagi-pagi sebelum anak-anak datang menyiram tanaman terlebih dahulu. Bagaimana cara merawat dan menjaga tanamannya? Harus dijaga, disiram, ada kena sinar matahari, ya. Tidak dicabut daun-daunnya yang masih hijau agar tidak rusak. Terus mainnya hati-hati saat bermain. Saat take a break, anak-anak mainnya harus berhati-hati agar potnya tidak pecah. Tapi kita tidak ada potnya di depan kelas ya. Pakai tanah sama pot yang sudah besar itu, jadi tidak pecah. Tapi tetap berhati-hati. Misalnya kalau anak yang boys saat bermain, itu mainnya main bola sepak, bola tendang, itu tidak boleh mengenai tanaman. Supaya tanamannya tidak rusak, ya. Dan tidak jatuh. Tidak jatuh. Kita tidak ada yang digantung juga ya. Nah, nanti kalau girls-nya yang lagi menyiram terus boys-nya lagi main sepak bola terus kena satu girls-nya gimana, sakit? Harus di apa? Kalau kalian melihat teman-temannya ada yang tidak tertib, terus kamu melihat, kamu harus bagaimana sikapnya? Memberitahu. Betul, Ilin. Memberitahu, mengingatkan temannya. Teman-teman mainnya tertib dong. Nanti tanaman kita rusak. Kan harus kita jaga dan kita rawat. Oh iya. Tidak usah sungkan-sungkan. Tidak apa-apa. Anak-anak tidak perlu takut. Tidak usah sungkan. Kalau ada temannya yang belum tertib, boleh diingatkan. Oh, mungkin temannya lupa. Boleh diingatkan. Kak, taruh sendalnya di rak sendal. Ini masih lupa-lupa nih dari kemarin ya. Naruhnya tidak di rak. Terus pakai sepatunya juga masih di lantai. Harusnya di mana? Tidak di lantai. Taruh sepatunya di rak sepatu. Nah, itu harus saling mengingatkan. Miss Pia, anak-anak, Miss Pia harus saling mengingatkan. Barangkali Miss-nya lupa, oh boleh diingatkan sama anak-anak. Anak-anak lupa, oh boleh diingatkan sama gurunya. Jadi harus saling mengingatkan. Jadi aturan ada di mana, Ma? Nah, ternyata aturan ada di permainan, ada juga aturan di mana? Di sekolah. Di tanaman. Aturan juga ada di cara kita merawat tanaman. Oh, ternyata merawat tanaman ada aturannya juga ya. Yuk ya. Jadi aturan merawat tanaman ternyata ada. Aturan saat bermain ada. Jadi banyak kan aturan ada di mana, Ma? Nah, kita harus ikut aturan. Karena aturannya insya Allah baik ya. Bagaimana coba cara merawat tanaman? Bukan. Cara merawat tanaman di rumah Bunda punya tanaman ya banyak ya. Suka bantu kan? Bagaimana cara merawat tanaman? Apa Fatan? Cara merawat tanaman gimana? Disiram setiap hari. Disiram setiap hari. Yang lain? Atamis. Silakan, Tak. Diberi pupuk. Diberi pupuk. Good job, Aina. Menanam tanaman. Menanam tomat. Cara merawatnya bagaimana? Disiram, diberi pupuk.
Sama di apa ya satu lagi? Apa ya? Tidak kayak Anak-anak boleh catat tuh di buku tulisnya kalau Miss lagi bicara. Kira-kira ini penting dicatat. Aku catat ah. Itu. Jadi nggak mesti nungguin Miss catat ya. Tidak. Mana yang kira-kira penting boleh dicatat. Cara merawat tanaman yang pertama tadi disiram setiap hari. Kira-kira ini penting. Ah, aku catat ah. Cara merawat tanaman aku catat ah. Disiram setiap hari. Yang kedua kata Ata diberi pupuk. Ketiga, kena sinar matahari. Ya, yang ketiga kena sinar matahari. Oh, yang keempat nih. Yang keempat ada lagi. Jika di tempat potnya, di tanamannya itu banyak sampah-sampah, berarti kita harus bersihkan nggak? Iya. Iya. Ada sampah-sampah daun atau buang sampah sembarangan di potnya atau apa, itu harus dibersihkan. Itu kan berarti kotor. Jadi kita merawat tanaman kan? Kalau ada genangan air. Nah, kalau ada genangan air karena tanah, nanti dia nyerap. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada sampah, Aina, sampahnya dibersihkan dari pot-potnya. Sampah, barangkali sampah daun. Kalau tanaman liar selalu tumbuh sendiri. Ya, ada tanaman-tanaman rumput yang tanaman rumput liar, boleh dibersihkan, dicatat. Itu merawat juga tidak? Jam 8 sampai jam 10 ya. Ya. 2 pelajaran. Nah, Oke. Nah, udah tahu ya cara merawat tanaman? Sekiranya penting boleh ditulis. Sekali lagi cara merawat tanaman, disiram setiap hari, diberi pupuk, cukup kena sinar matahari, dibersihkan sampah di pinggirannya. Berarti kita udah punya 4 tuh. Membersihkan sampah yang ada di sekitar tanaman, ada di potnya, ada di tanahnya. Kemudian kalau ada hamanya, ada kutu-kutu di tanam, itu disemprot pakai apa itu? Pakai vitaminnya tanaman. Nah, itu kan cara merawatnya juga. Berarti ada berapa tuh kita sudah dapat cara merawat tanaman? Ya, boleh tanya di rumah sama mama. Mama pasti punya banyak tanaman. Gimana sih caranya merawat, Ma? Nanti kalau sudah banyak tumbuh tunas-tunas baru, boleh dicabut, dipindahkan ke pot yang baru. Itu termasuk merawat ya. Merawat tanaman dipindahkan. Misalnya potnya yang sudah jelek, sudah pecah, sudah robek, diganti dengan pot yang baru. Itu termasuk merawat tanaman. Ya. Jadi banyak ya cara merawat tanaman di rumah dan di sekolah. Nanti anak-anak boleh, itu cara merawatnya. Bagaimana aturan untuk merawatnya? Aturan untuk merawatnya, anak-anak harus tertib setiap hari menyiram tanamannya. Ya, jangan setiap jam disiram, nanti mati. Ya, kalau setiap jam kepengen buru-buru tumbuh, misalnya mau nanam tomat. Tanaman aslinya perlu diairin, tapi nggak boleh terlalu banyak, nanti bisa mati juga. Betul. Tanaman juga butuh makan, tanaman juga butuh minum. Jadi tidak berlebihan juga ya. Tidak setiap jam kita mati nanti. Harus secukupnya, sedikit aja. Secukupnya. Ya kayak di Upin tuh sih. Iya, kayak di Upin sama itu. Upin udah 3 jam malah disiram. Disiramnya cuma 2 kali. Cuman kalau pagi dan malam. Pagi dan sore. Oke, jadi sudah tahu ya cara merawat tanaman dan aturannya, aturan merawat tanaman? Sudah. Sekarang apa akibatnya nih kalau aturannya tidak dipatuhi? Aturan tidak dipatuhi dalam merawat tanaman. Apa Fahri? Nanti Apa Fahri? Akibatnya bila aturan itu tidak dipatuhi, aturan merawat tanaman. Tanamannya bisa layu. Tanamannya bisa layu. Good job, Fahri. Ada lagi yang lain? Tanamannya bagaimana? Apa Fatan? Silakan. Bisa mati. Tanamannya bisa mati. Ya, tanamannya bisa tidak tumbuh besar. Iya, tidak tumbuh besar. Pohonku kok tidak tumbuh-tumbuh sih, Bun, Mah, Miss, Bu, misalnya. Padahal aku udah siram loh, udah kena matahari, kenapa
Kenapa dia tidak tumbuh? Oh, barangkali lupa dikasih pupuk ya. Nggak tumbuh banyak. Tanamannya yang parah nanti malah bisa mati. Oh, tanamanku nggak tumbuh karena aku tidak merawat dengan baik misalnya. Itu ya. Oke, sampai sini untuk merawat tanaman sudah paham ya? Sudah. Oh, tadi ini kita yang ada di sekitar kok belajarnya. Tentang bermain ada aturannya. Tentang merawat tanaman ada aturannya. Coba sekarang 148. Buka halaman 148. Sudah ketemu? 148. Iya, pintar. Lihat di papan tulis. Oke, kalau sudah ketemu halaman 148. Kemarin sudah sempat datang ke sekolah. Kalian bisa mengamati lingkungan di sekolah. Apakah kalian melihat ada tanaman di sekitar sekolah? Ada. Ya, di depannya. Iya, di depannya. Ini harus cerita lagi. Bagaimana cara merawat tanaman di sekolah? Pernah tidak, Om? Pernah menyiram tanaman di sekolah? Anak-anak pernah lihat? No. Anak-anak pernah lihat Om menyiram tanaman di sekolah pagi hari? Belum. Oh, tidak ya, karena Omnya menyiramnya lebih dulu, terus anak-anak baru datang. Itu Om merawat tanaman di sekolah. Terima kasih, nanti kita minta ucapan terima kasih sama Om ya, karena merawat tanaman di sekolah. Om kebersihan ya, Om kebersihan. Nanti yang bisa cerita itu Om kebersihan sama bundanya Fahri. Ya, bundanya Fahri kita nih. bisa taruh tanamannya. Nanti pas kita bikin kayak hiasan di situ di sekolah, nanti bisa ditaruh biar nanti bisa ingat ya. Oke, bisa ditaruh. Nanti anak-anak bisa cerita. Oh, nanti bundanya Fahri ini, bundanya Fahri ahli nih atau jago nih, jago tanaman. Kita punya Edu Garden ya. Kita punya Edu Garden di sekolah ya. Jadi anak-anak bisa datang ke sekolah untuk bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara merawat tanaman. Nah, itu ada di sekolah kita Edu Garden. Nanti kapan-kapan kita datang ya ke sana ya. Mau anak-anak ke Edu Garden? Mau? Oke banget nih. Iya, banyak tanaman di sana yang ditanam. Ada pohon sawi, pohon pakcoy. Ada pohon, ada buah-buahan. Terong. Apalagi? Ada banyak tanaman. Iya, ada banyak tanaman. Nanti kita ke sana ya. Kita pembibitan. Kita melakukan pembibitan. Kita. Jadi tahu kalau saya pernah saya tidak ingat kalau waktu TK saya pernah ke sana atau enggak pernah. Oke, nanti di kelas 2 kalau ada waktunya, ada kesempatannya kita datang ke Edu Garden sekolah kita. Kita minta tolong ajarkan sama bundanya Fahri untuk bagaimana cara belajar menanam. Ya, banyak tanaman di Edu Garden kita. Oke ya. Kemudian nanti dari situ kalau kita sudah melakukan, pasti kita bisa bercerita. Tapi kalau kita belum melakukan, kita tidak bisa bercerita. Bagaimana rasanya minum susu? Enak. Enak lah, karena kamu sudah pernah minum. Tapi kalau anak-anak belum pernah minum, bisa cerita tidak? Iya, jadi harus dirasakan terlebih dahulu. Oh, rasa susunya. Nah, boleh 155. Sekarang kita buka halaman 155. Tuh, lihat nih petugasnya. 155, Mir. Iya. Sudah ketemu halaman 155-nya? Sudah, Miss. Ya, Nak, pinter. Nah, ini Pak petugasnya sama Siti sedang menanam ya. Mereka memberikan apa itu di tanahnya? Memberikan pupuk di tanahnya. Itu nanti kira-kira pohonnya Siti sama Pak petugasnya tumbuh nggak ya? Karena sudah diberi pupuk.
pasti insya Allah tumbuh. Insya Allah tumbuh ya, habis dikasih pupuk disiram. Terus kena matahari, insya Allah pohonnya bisa bertambah besar. Nanti menghasilkan buah. Kalau sudah besar, yang ditanam pohon mangga, maka tumbuh buah mangga. Yang ditanam pohon cabai, tumbuh buah cabai. Ditanam rambutan, tumbuh rambutan. Nih, bapaknya lagi menanam. Rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga, bermekaran indah sekali. Karena Siti rajin merawat tanaman tersebut. Coba ada teks percakapan nih. Ada teks percakapan. Coba kita lihat. Tolong dibacakan, ada ayah. Oh, itu Pak petugasnya tuh ternyata ayahnya Siti. Pak petugasnya ayahnya Siti. Silakan yang Yona jadi Siti. Arsya. Yang jadi ayahnya Arsya. Yona dan Arsya. Kita mulai dari sekarang. Mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Supaya tanamannya tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik menyiram tanaman. Oke, terima kasih Arsya dan Iona. Satu kali lagi Amar. Amar sebagai ayahnya, sebagai anaknya Icel. Udah siap Amar dan Icel? Halo Amar dan Icel. Halaman berapa tadi, Miss? Iya. Berapa tadi, Miss? Icel, Amar, halaman 156. Silakan Amar dan Icel mulai sekarang. Yang lain tenang ya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Mengandung Pupuk saja ayah. tentu saja tidak, tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman. Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik menyiram tanaman setiap hari. Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Ayo Icel. Sudah kan, Miss? Sudah kan? Nah, kamu bacanya terburu-buru. Amar baru tanya kamu sudah yang paling bawah. Jadi ada yang kelewat tadi. Yang Icel baca tadi ada yang kelewat. Ya. Oke, terima kasih Icel dan Amar. Nah, itu tadi ya. Cara merawat tanaman disiram setiap hari. Tanaman tidak hanya butuh pupuk, tapi butuh air juga. Apa, Nak? Sinar matahari. Tanaman cuma perlu pupuk, air, dan sinar matahari. Oke, terima kasih untuk bacaan teksnya. Sudah dilihat di sana ya, udah tahu ya. Sekarang kita buka halaman 166. 166. Iya. Sudah ketemu halaman 166. Sudah. Oke, good job.
Nah, nih kita lihat dulu yang bagian atasnya. Karena di sekolah ada tanaman, ya. Ya. Jadi sekolah tuh terlihatnya indah ya, Kak, ya. Sekolah terlihat indah, rapi. Ada rumput-rumput, juga terlihat lebih hijau, lebih asri. Jadi tanaman di halaman sekolah itu tampaknya indah. Nah, tanaman itu yang masih kecil-kecil, apalagi kalau ada rumputnya itu jangan diinjak. Itu peraturannya juga. Siapa? Kenapa? Izin ke toilet. Silakan Atta. Jadi tanaman tidak boleh diinjak. Nanti kata tanaman begitu injak-injak tanaman kata dia, aduh tolong, ini manusia kenapa sih kok aku diinjak-injak? Kata tanamannya gitu ya, padahal aku nggak salah. Sedih dia nanti kalau diinjak. Tanamannya sedih banget. Jangan juga membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, maka tanamannya akan bagaimana? Sedih. Kalau tanamannya diinjak dia sedih, dia bisa mati, dia bisa rusak, layu ya. Kalau tanamannya diinjak, tanamannya akan rusak. Terus sering banyak orang yang menginjak-injak tanamannya, akhirnya sekolahnya bermain sepeda tidak bermain sepeda di halaman sekolah. musola yang ada tanaman-tanamannya, kasihan. Nanti kalau rumput-rumputnya, tanaman-tanamannya rusak, diinjak-injak manusia yang banyak ini, tanamannya rusak. Akhirnya karena tanamannya rusak, maka tanamannya sekolah jadi tidak indah lagi. Terus apalagi udah gitu sampah banyak di mana-mana. Jadi lingkungannya tempatnya kotor. Andi. Silakan. Kalau lingkungannya kotor, itu sudah tidak indah dipandangnya. Kita lihatnya, kotor sekali, sudah tidak nyaman. Jadi, itu kewajiban siapa untuk menjaga lingkungan sekolah? Kewajiban orang di sekolah. Kewajiban orang-orang yang ada di sekolah. Siapa aja itu yang ada di sekolah? Iya, murid, guru, satpam, petugas kebersihan, ya betul, satpam, kepala sekolah, manajemen, semua. Tugas guru, tugas murid, tugas kepala sekolah, manajemen, kesiswaan, kurikulum. Miss Aina izin ke toilet. Silakan Aina, satpam, om kebersihan. Jadi semua warga yang ada di sekolah wajib menjaga sekolahnya, wajib merawat, menjaga tanaman. Kita lihat, kita lindungi, kita lihat siapapun itu orangnya, kalau ada sampah boleh diambil, tolong bantu buang ke tempat sampah. Kita dapat pahala juga gak? Dapat. Iya, berarti kita sudah berbuat kebaikan ya. Ada sampah, kita lihat, kita ambil, buang ke tempat sampah. Semua di rumah, kalau di rumah siapa saja yang berhak, yang wajib menjaga tanamannya. Yang punya tanaman mama nih sama ayah, yang beli ayah sama mama, bukan hanya mama dan ayah, tetapi semua wajib menjaga, merawat tanaman yang ada di rumah dan juga ada di sekolah. Semua yang ada di sekolah, semua yang ada di rumah wajib menjaga. Bukan aku yang beli misalnya. Bukan aku yang nanam, tidak. Semuanya karena kita tinggalnya di situ ya kita kita jaga bersama-sama. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolah? Ya itu tadi, disiram sama yang piket, kasih pupuk. Ya, siapa saja yang harus menaati tata tertib tersebut? Siswa, guru, dan semua yang ada di sekolah tersebut. Semuanya harus menjaga dan merawat tanamannya. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut?
Bunganya bisa mati. Pohonannya bisa mati, rusak. Sekolahnya nggak hijau ya, sekolahnya gelap, abu-abu. Sekolahnya jadi abu-abu, gelap, hitam karena tidak ada. Tanaman tidak bertumbuh apa-apa. Tidak tumbuh apa-apa, jadi sekolahnya gelap gitu ya. Serem jadinya ya. Makanya tanaman itu banyak warna-warni, kalau ada bunganya itu terlihat lebih indah. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah apa? Contohnya, tanaman akan layu kalau contoh tata tertibnya adalah menyiram tanaman, memberi pupuk, ya. Yang menginjak tanaman. Iya, bukannya menginjak tanaman. Oke, enough. Kita lihat lagi. Coba dibuka lagi sama anak-anak. Sampai sini. Oh, ternyata peraturannya bermain dan apa? Bermain dan peraturan merawat tanaman. Sekarang dibuka halaman 186. 186. Ya. Nah. Sudah, Miss. Sudah ketemu halaman 186. Sudah ketemu ya? Nih, gambar teman-teman Siti. Ya, ini gambar Siti dan teman-temannya sedang memperhatikan tanamannya. Di sekolah Siti banyak tanaman kaktus. Tanaman kaktus di dalam pot. Bagus ya, Kak ya? Kalau tanaman kaktus ada juga nih tanaman yang tidak butuh air banyak. Ya, ada juga yang butuh air banyak. Ya, ada yang 3 hari sekali baru disiram tanaman. Jadi berbeda-beda. Jadi kaktus ini tuh tidak butuh air banyak. Justru kaktus ini membutuhkan air hanya sedikit. Jadi dia kalau disiram banyak-banyak, kaktusnya nanti ngap-ngapan ya, ngap-ngapan. Tanamannya aku kebanyakan air. Jadi kalau tanaman kaktus itu sedikit airnya saja, ya. Kalau di rumah punya pohon kaktus sedikit disiramnya, nggak boleh banyak-banyak. Oke, ini juga aku punya Miss tapi bohongan. Oh, tapi bohongan itu untuk ini pajangan ya Aina ya. Iya, aku juga pengen tuh nanti di meja kerja saya. Miss pengen punya itu kaktus ya. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Ternyata kaktus ini kuat ya, tidak minum, tidak makan setiap hari ya. Kaktus bertahan biasa hidup di padang. Misalnya baru disiram, menyiram tanamannya. Kuat ya si kaktus ya. Nah, sekarang kita coba lihat teks. Ada 2 temennya yang kayak mau megang. Oh, kaktus itu banyak duri-durinya. Biasanya tumbuhnya di padang pasir. Di padang pasir. Iya, kecil lucu ya. Kecil udah berbunga dan tidak apa-apa itu tidak. Sekarang halaman? Tidak, karena sudah ini tanaman hias. Ini kaktus yang tanaman hias. Coba minta tolong dibacakan Acit teksnya 187. Teman-teman yang lain dengarkan Acit membaca ya. Silakan Acit bacakan teks 187 Cit. Sudah dibuka ya, Cit? Oke, Acit, mana bukunya? Aku Acit. Silakan Acit. Ya, dibaca, Nak. Teksnya dibaca. Setelah Acit, Abid. Acit dulu baca, silakan. Mulai, Cit. Halo, Acit. Silakan baca. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya hanya
Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Oke, good job. Thank you. Sekarang Abid, silakan Abid bacakan. Abid, bacakan nak teksnya. Yuk, sebentar lagi selesai. Ini sampai jam berapa ya? Sebentar lagi selesai. Abid, silakan bacakan. Halo Abid, teksnya dibacakan nak. Ini sudah jam 9:30. Sebentar lagi selesai. Silakan Abid bacakan. Oke, Abid. ...187 Abid. Oh my God. Sudah, yuk, silakan dibaca. Bentar ya, Abid cari halaman 187. Silakan baca, Abid. Ini ya, halaman 166. 86, 186. Baca, Abid. Halaman berapa, Miss? Oh. Boleh lihat di papan tulis, Abid. 186. Baca, nak. Bentar lagi kan mau selesai nih, jadi lama deh. Atau Fisik. habis kan ya, sekarang boleh dibantu yang membantu Yasmina. Habis cari dulu, Yasmina baca. Tolong dimatikan mikrofonnya. Silakan Yasmina baca. Yasmina, Mute semua. Ini nemu. silakan Yasmina baca. Ada berbagai Berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Oke, sekarang Abid, silakan. Nyalakan mikrofonnya, Abid. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gunung. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup.
kaktus dapat Air, menyimpan air pada batangannya. Siti, Penny, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Oke, terima kasih banyak Abid, Yasmina, dan tadi sudah membaca ya. Jadi itu tanaman kaktus yang dirawat oleh teman-teman yang ada di sekolah Siti. Oke, sampai sini untuk peraturan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tentang peraturan? Tadi kita ada tugas nggak? Kita tadi sudah belajar tentang peraturan saat atau peraturan apa saja yang sudah kita pelajari? Peraturan apa aja? Peraturan sekolah, peraturan bermain, peraturan rawat tanaman. Peraturan sekolah, peraturan bermain, dan peraturan merawat tanaman. Oke, jadi ada 3 yang kita pelajari hari ini tentang itu ya, tentang peraturan ya. Kalau tidak ada yang tadi ada yang mau nanya, ada tugas nggak, Miss? Tidak ada tugas. Ya, tidak ada tugas. Oke. Tugas yang kemarin-kemarin aja yang anak-anak belum kumpulkan dan anak-anak belum kerjakan, anak-anak tolong cek mana yang kira-kira anak-anak belum kerjakan ya. Kalian boleh buka bukunya lembar per lembar, kemudian anak-anak cek tugas mana yang kira-kira anak belum kirim ke Miss, silakan kirim. Kalau tidak bisa lewat Google Classroom, anak-anak boleh mengirimkan tugasnya lewat WhatsApp. Ya, tidak apa-apa. Anak-anak cek ya, kira-kira mana yang belum aku kerjakan. Yang tugas kemarin aku udah kerjain, cuma lupa dikirim. Oke, silakan dikirim. Yang anak-anak lupa belum kirim, anak-anak lupa belum kerjakan, itu aja yang anak cek, kemudian kirim ke Miss. Yang hari ini tidak ada tugas, oke baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Miss tutup. After our study lesson tematik, let's say hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam sehat selalu. Mohon maaf lahir batin. Salam sama Bunda. Dadah. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ya. Jangan lupa ini, Miss. Oke, satu lagi. Oke, silakan. Boleh snack time. Kemudian. Terima kasih, Miss. Nanti, Miss, nanti ada Zoom lagi juga. Setelah ini pelajaran siapa?